Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, episode ketiga adalah membahas tentang at-thaharatu wa asraruha, yaitu tentang bersuci atau bertoharoh dan rahasia-rahasianya. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini bahwa I'lam anna taharatan laha arba'u maratib, bahwa bersuci itu terdiri dari 4 tahapan. Bersuci itu terdiri dari 4 tahapan. Tahapan pertama adalah tathhirud dhahir minal ahdasi wal anjas wal fadalat, yaitu bersuci yang zahir dari hadas dan najis. Ini tahapan pertama. Dari bersuci yang zahir dari hadas dan najis. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ketika kita ingin melaksanakan sholat, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah SWT tidak menerima sholat di antara kalian yang berhadas sehingga dia berwudu. Artinya wudu ini bagian dari cara kita membersihkan dari hadas, membersihkan dari najis, membersihkan dari hadas dan najis. Yang kedua adalah tathhirul jawarih minadz-dzunubi wal asam. Tingkatan yang di atasnya adalah toharah, bersuci anggota badan kita sucikan minadz-dzunubi wal asam, dari dosa dan perbuatan maksiat. Dari perbuatan maksiat dan dosa dan kemaksiatan, membersihkan tangan kita, membersihkan kaki kita dari perbuatan maksiat, mata kita ini kita bersihkan dari perbuatan maksiat, kita bebaskan dari perbuatan maksiat. Dan ini sangat relevan ketika kita berada di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah SWT buka pintu seluas-luasnya untuk berbuat amal yang soleh, sementara setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Kesempatan kita untuk beramal soleh terbuka luar biasa. Maka ketika seseorang masuk di bulan Ramadan, maka kesempatan dia beramal soleh terbuka luar biasa. Kebaikan dilipat gandakan. Maka ketika ada orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan dosa 2 kali. 2 kali lipat. Dosa yang pertama adalah dosa perbuatan maksiat itu. Dosa yang kedua adalah dosa dia tidak menghormati bulan Ramadan. Maka alangkah sayangnya ketika ada orang-orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah tathhirul qalbi minal akhlaqil madhmumah warradha'il al-maqtutah al-mamqutah. Membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Hati kita bersihkan dari akhlak-akhlak, sifat-sifat yang tidak baik. Kita bersihkan hati kita dari sifat sombong. Kita bersihkan hati kita dari sifat hasad. Kita bersihkan hati kita dari sifat ujub, dari sifat-sifat yang tidak baik. Kita bersihkan hati kita. Ini juga bagian daripada toharah. Dan ini sangat-sangat sesuai dengan keadaan kita di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah marah, untuk bersabar, untuk menghilangkan rasa hasad itu. Ramadan mengajarkan kepada kita dan melatih hati kita untuk yang baik-baik. Yang keempat adalah tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala. Membersihkan keimanan kita, membersihkan tauhid kita dari selain Allah Ta'ala. Yang ada di dalam tauhid kita, yang ada dalam keimanan kita hanyalah Allah SWT. Tidak ada makhluk yang ada di dalam tauhid kita. Karena semua amal ibadah yang kita kerjakan, semua bentuk kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, semuanya kita niatkan dalam rangka untuk
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa toharoh itu ada 4 tahapan, banyak di antara kaum muslimin itu yang hanya mengetahui bahwa toharoh itu hanya membersihkan diri dari perbuatan, dari perkara-perkara yang kotor, dari najis dan dari hadas saja. Padahal itu adalah toharoh yang paling rendah, yang paling bawah sendiri. Sementara membersihkan kita dari perbuatan dosa, membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, dan membersihkan kotoran-kotoran syirik, itu juga bagian dari toharoh yang tidak boleh kita lupakan. Maka penting bagi kita untuk memahami ini semuanya. Dalam ranah fikih, mungkin benar juga bisa dikatakan bahwa toharoh adalah poin pertama, membersihkan dari hadas dan najis. Tetapi dalam lingkup pembahasan tentang akidah, lingkup pembahasan tentang tazkiyatun nafas, membahas tentang membersihkan diri kita dari perbuatan dosa, membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, dan membersihkan tauhid kita dari syirik, itu menjadi perkara yang sangat penting. Nah, imati billah qazakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah bab min fadailis shalah. Kita ambil pembahasan tentang masalah salat. Karena setelah membahas tentang toharoh, jelas kita masuk ke dalam pembahasan tentang masalah salat. Ammas salat fa innaha imaduddin wa qurratit ta'ah wa qad warada fi fadailis salati akhbarun katsirah masyhurah wa min ahsani adabiha al khusyu'. Sesungguhnya salat adalah imaduddin, tiangnya agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan salat, sungguh dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkannya, tidak mau melaksanakannya, sungguh dia telah merobohkan agama itu. Banyak keutamaan ibadah salat yang bisa kita dapatkan dari banyak riwayat dan keterangan para ulama tentang keutamaan ibadah salat. Wa ghurratit ta'ah, salat adalah puncaknya ketaatan, kebaikan dan ketidakbaikan seseorang diukur dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amalai. Sesungguhnya perkara pertama yang paling dihisab, pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat adalah perkara salat. Jika salatnya baik, maka menjadi baik seluruh perkara yang lain. Maka jika rusak, maka menjadi rusak. Banyak keutamaan tentang salat yang masyhur di kalangan kita. Wa min ahsani adabiha, dan di antara perkara yang penting untuk dibahas dalam perkara salat ini adalah al khusyu'. Karena khusyuk ini adalah amal hati. Sekali lagi yang kita bahas selama kajian ini adalah terkait dengan tazkiyatun nafas, apapun kita hubungkan dengan perkara hati. Maka salat tidak kita bahas dari sisi fikihnya, karena fikih di sisi dari bab yang lain. Tetapi yang kita bahas dari salat adalah dari sisi tazkiyahnya. Maka kita bahas tentang al khusyu'u fis shalah, yaitu khusyuk di dalam salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ma min ri'im tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadz-dzunubi ma lam ya'ti kabirah wa dzalika dahru kulluh. Rawahu Muslim. Ma min nimri'in tahduru as-shalah, tidaklah seseorang yang datang kepadanya waktu salat wajib, kemudian fayuhsinu wudu'aha, maka kemudian dia memperbaiki wudunya, dia menyempurnakan wudunya. Karena inna ummati tud'auna yaumal qiyamati ghurran muhadzalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, diseru di pada hari kiamat karena bekas-bekas air wudu. Abu Hurairah menambahkan kalimat faman arada ayutilla khurrata falyaf'al, maka barang siapa
yang ingin bersinar cahayanya lebih terang, maka hendaklah dia menyempurnakan basuhannya. Maka ketika kita berwudu, kita diperintahkan untuk menyempurnakan basuhan wudu kita. Fayusin wudu'aha wa khusyu'aha, kemudian dia menyempurnakan kekhusyuannya, wa ruku'aha, dan rukuknya, tumakninahnya ketika rukuk, illa kanat kafaratul lima qablaha, kecuali baginya kafaroh, penghapus dosa, minadz dzunub, dari segala dosa, malam ya'ti kabiroh, selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Jadi orang yang melaksanakan sholat wajib, dia memperbaiki wudunya, kemudian dia memperbaiki khusyuknya, dia memperbaiki tumakninahnya, maka orang ini dia akan mendapatkan pahala dalam bentuk diampuni semua dosa-dosanya kecuali dosa besar. Wadzalika ad-dahru kulluh, dan itu berlaku sepanjang masa, terus menerus. Maka Rasulullah SAW menggambarkan orang yang melaksanakan sholat itu sebagaimana orang yang punya rumah dan di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, yang setiap hari dia mandi 5 kali sehari, maka tidak tersisa kotoran sedikit pun, karena dosa yang dikerjakan di antara salat-salat itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya ketika salat, ketika dia berwudu, ketika dia membasuh muka, maka akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh muka. Ketika dia membasuh tangan, maka akan berguguran dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangan dan seluruh anggota badannya. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat pertama kali tentang khusyuk. Bagaimana keterangan para ulama tentang masalah khusyuk? Al-khusyu'u min a'malil qalbi. Khusyuk adalah amal hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika hatinya khusyuk, maka akan khusyuk yang lain. Tapi ketika hatinya tidak khusyuk, maka yang lain tidak akan khusyuk. Maka Sa'id Ibn al-Musayyib, seorang ulama tabi'in, mengatakan, lau khasha'at qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Kalau seandainya hatinya khusyuk, maka semua anggota badannya akan khusyuk. Maka kita akan mendapatkan ketika ada orang yang salat, kemudian salatnya dia bergerak saja, dia mungkin pandangannya tidak khusyuk ke tempat sujudnya, dia melihat ke langit-langit, mungkin dia membaca tulisan yang ada di sekitarnya, mungkin gerakannya muncul terus ketika selama salat, maka kita bisa katakan pasti hatinya tidak khusyuk. Maka para ulama pun kemudian mengatakan tentang masalah khusyuk ini, bahwa khusyuk bisa diukur dari hati, juga bisa diukur dari gerakan badan. Maka li'ikhdharil qalbi bis salati asbabun, supaya kita bisa melaksanakan khusyuk, salat dengan khusyuk, maka ada beberapa poin penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah al-isti'adzatu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Maka ketika kita hendak melaksanakan salat, kita diperintahkan untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dihukumkan kepada dalam kajian-kajian fikih salat itu membaca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum salat Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Kenapa kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena salat itu akan digoda oleh setan. Bahkan ada seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana salatnya. Ketika salatnya tidak khusyuk, maka para ulama menyebut ada setan yang khusus menggoda dia ketika dia salat. Maka kita perlu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya salat kita dijaga oleh Allah Ta'ala dengan al-isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, supaya kita khusyuk dalam salat kita, tadabburil qiraati fis salati wa anwa'id dzikri fiha. Mentadabburi apa-apa yang kita baca ketika salat. Memahami apa-apa yang kita baca ketika salat, dan semua bacaan-bacaan salat itu kita pahami. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengerjakan dengan khusyuk sementara apa yang dia baca itu tidak dia fahami. Maka Abdullah bin Zubair dikenal oleh para ulama sebagai orang yang khusyuk salatnya. Abdullah bin Zubair di dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan tentang kisah Abdullah bin Zubair ketika beliau sedang melaksanakan salat, maka beliau seperti sebuah patung. Sebuah patung
yang berdiri tidak bergerak-gerak sampai diceritakan dalam kitab itu ada seekor burung yang ada di pundaknya. Dia menikmati, tidak terasa, dia seperti patung. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika melaksanakan salat dengan khusyuknya, beliau menceritakan ya, dalam banyak riwayat kisah tentang kekhusyukan seorang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ketika itu beliau sedang bertugas sebagai seorang yang sedang khirasatul lailah. Dia berjaga-jaga malam ketika berperang di jalan Allah Ta'ala. Beliau kemudian menceritakan, saat itu saya sedang bertugas untuk khirasatul lailah, untuk berjaga malam. Di antara para sahabat Nabi, Rasulullah dan para sahabat Nabi sedang beristirahat, tidur. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berjaga-jaga. Dia gunakan jaga malam itu untuk melaksanakan sholat malam. Maka ketika itu beliau mengatakan, ketika itu aku sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku sangat menikmati bacaan surat Al-Kahfi itu. Luar biasa nikmatnya. Kita bisa membayangkan 110 ayat dibaca ketika sholat tahajud. Dibaca setelah surat Al-Kahfi itu, dia baca dengan dia fahami, dia tadabburi makna-maknanya. Kita bisa melihat bahwa surat Al-Kahfi itu berisi tentang kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu di tengah-tengah sholat, ketika dia mengerjakan sholat malam dan membaca surat Al-Kahfi dan mentadabburi ayat-ayatnya, maka ada panah yang dilepaskan oleh musuh dan panah itu tetap menancap di dadanya. Maka ketika itu aku pun tidak memperdulikannya. Aku biarkan panah itu menancap di dadaku satu. Aku tetap membaca surat Al-Kahfi karena aku sangat ingin menikmati bacaan ini, sangat mentadabburi bacaan ini. Maka dia pun melanjutkan, sungguh aku lanjutkan bacaan itu. Terus sampai kemudian yang kedua, panah itu menancap, ada satu anak panah lagi yang menancap di dadanya. Dia pun dia hiraukan. Dia tetap melanjutkan bacaan surat Al-Kahfi sampai ada 10 anak panah yang menancap di dadanya, dan dia pun kemudian bercerita, sungguh seandainya aku tidak khawatir akan bahaya yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya yang ketika itu sedang beristirahat, sungguh aku tetap akan melanjutkan salatku karena aku sangat menikmati bacaan surat Al-Kahfi. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyak di antara kita yang salat tetapi kita tidak memahami apa yang kita baca, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak mungkin bisa khusyuk karena bacaan-bacaan itu tidak bisa kita pahami. Yang ketiga adalah istighdari azmatillahi ta'ala wa annal musalli yunajihi mutawajjihan ilaihi. Menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika salat, bahwa sesungguhnya orang yang salat sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yunaji rabbah, karena sesungguhnya orang yang salat itu sedang bermunajat kepada Allah taala. Maka ketika orang yang salat itu sedang bermunajat kepada Allah, maka orang ini ada hukum yang berkaitan dengan lewat di depan orang yang salat. Maka ketika ada orang yang ingin lewat di depan orang yang salat, kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang salat sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sungguh lebih baik baginya untuk berhenti selama 40 tahun. Dia berhenti menunggu orang itu selesai melaksanakan salat. Karena orang yang lewat di depan orang yang salat adalah orang yang berdosa besar. Dia telah mengganggu interaksi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Yang keempat, ma'rifatu dha'fil insan wa faqrihi fi hali ruku'ihi wa sujudihi li jalalillahi ta'ala wa adhamatihi. Memahami akan kelemahan hamba dan kefakiran seorang hamba ketika dia ruku', ketika dia sujud, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita belum terlalu memahami tentang makna daripada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, karena kita tidak pernah memahami itu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebut keterangan tentang bagaimana keagungan Allah SWT
disebutkan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menerangkan tentang ayat kursi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan ketika beliau menjelaskan tentang ayat kursi, maka beliau pun menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita salat, melaksanakan salat, kita tidak khusyuk karena memang tidak hadir keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hadir akan keagungannya karena memang kita tidak tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya keagungan Allah Subhanahu wa taala itu bisa digambarkan melalui sebuah hadis yang panjang yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya langit dan bumi yang ditempati manusia ini ketika dibandingkan oleh kalian dengan langit pertama yang dimiliki oleh Allah Taala, maka sesungguhnya langit dan bumi yang ditempati manusia itu dibandingkan dengan langit tahap pertama, langit lapis pertama, itu seperti sebuah cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Cincin itulah langit dan bumi. Sementara padang pasir itu adalah lapis pertama dari langit Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Bandingannya luar biasa. Kemudian langit dan bumi digabungkan dengan langit lapis pertama Allah Subhanahu wa taala digabung menjadi satu. Itu dibandingkan dengan langit lapis kedua dari Allah Subhanahu wa taala, maka langit dan bumi dan lapis pertama langit itu digabung itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Begitu luar biasa keagungan Allah Taala. Terus bertambah, berjumlah langit pertama, langit kedua digabung dengan langit dan bumi dijadikan satu dibandingkan dengan lapis ketiga, maka gambarannya adalah seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Terus begitu sampai ketika langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima dan langit keenam digabung dengan langit dan bumi digabung menjadi satu. Kemudian dibandingkan dengan lapis ketujuh dari langit itu, maka seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Padahal di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha, ada singgasana Allah SWT, yaitu ada di atas arsy-Nya Allah SWT, ada singgasana, ada Sidratul Muntaha, dan di atas itulah ada kursi. Maka ketika menjelaskan tentang kursi, bagaimana kursi itu, maka beliau mengatakan kursi adalah tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan begitu agungnya luar biasa Allah Subhanahu wa taala, begitu akbar, Allahu akbar. Baru kita bisa memahami begitu agungnya Allah SWT. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat dan mengucapkan Allahu Akbar, hadir dalam benak kita begitu luar biasa keagungan Allah SWT. Kemudian yang kelima, khasru nadharihi fi maudhi'i sujudihi fa inna nadhara idza tafarraqa tabi'ahu al-qalbu. Membatasi pandangan kita ketika sholat hanya ke tempat sujud, maka kita tidak diperbolehkan untuk menengok, karena menengok ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri itu tidak diperbolehkan, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari godaan setan. Maka ketika sholat kita tidak diperbolehkan untuk melihat ke atas, melihat ke langit-langit, melihat ke kanan dan melihat ke kiri, karena itu menunjukkan akan ketidakkhusyuan hati kita. Fa inna nadhara idza tafarraqa tabi'ahul qalbu. Karena sesungguhnya pandangan hati itu akan mempengaruhi, pandangan mata itu akan mempengaruhi pandangan hati. Ketika mata kita tidak khusyuk, maka otomatis hati kita juga tidak khusyuk. Ketika mata kita melihat ke arah kanan, ke arah kiri atau ke atas ke bawah, maka kita tidak akan bisa mungkin khusyuk. Maka marilah kita membatasi ketika sholat, betul-betul kita pastikan bahwa sholat kita melihat ke tempat sujud, tidak melihat kemana-mana. Rasulullah SAW pernah mendapatkan hadiah dari seorang sahabat dengan kain yang bermotif garis-garis. Dengan kain bermotif garis-garis. Maka kemudian kain itu ketika dipakai Rasulullah untuk sholat, maka kemudian Rasulullah SAW tidak merasa nyaman. Merasa tidak nyaman karena mengganggu pikirannya. Akhirnya kain itu dikembalikan kepada sahabat tadi dan digantikan dengan kain yang kasar. Berarti ini menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga kekhusyuan kita, khususnya untuk
mengarahkan pandangan kita ke arah tempat sujud kita. Yang keenam, alla yadkhulas salata wa huwa fin shigali balin min ajli syahwati aqlin aw syurbin aw min ajli mudafa'atil ahadil akhbasaini, agar tidak melaksanakan salat dengan keadaan yang sibuk, dengan keadaan-keadaan yang disibukkan oleh urusan-urusan yang lain, misalnya ketika makan, ketika minum, atau ketika kita menahan buang air kecil, buang air besar. Maka ketika kita makan, ketika kita minum, kita sempurnakan dulu makan kita. Ketika kita minum, kita sempurnakan dulu minum kita. Ketika kita ingin buang hajat, maka kita sempurnakan dulu buang hajat kita. Supaya ketika kita melaksanakan sholat, yang hadir ketika sholat itu bukan hanya raga kita, tetapi juga pikiran kita, juga hati kita, karena sudah tidak ada pikiran-pikiran lain kecuali dalam rangka melaksanakan sholat. Inilah diantara beberapa poin penting yang bisa kita jadikan pegangan, alat supaya kita melaksanakan sholat dengan khusyuknya, karena kekhusyukan sholat menjadi nilai dari sholat itu. Karena kekhusyukan sholat itulah seseorang bisa mendapatkan nilai sempurna atau tidak sempurna. Rasulullah menyatakan kepada kita, ada di antara hamba Allah SWT yang melaksanakan sholat, dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali hanya separuhnya, kecuali hanya seperenamnya, kecuali ada seperlimanya dan sebagainya. Dan itu semuanya diukur dari kekhusyukan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Ihwati fillah hazakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa kami aturkan pada pertemuan episode kali ini. Banyak hal kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kita lanjutkan pada episode yang keempat. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.